Baiklah, pada kajian kita pagi hari ini, yaitu masih pada kitab Ta'lim oleh Ustaz Mahir Yazid dari Ustaz Mahir Yazid SMA di Kesultanan. Sebelumnya kami beritahukan juga pada kajian kita setiap musuh Jumat bisa kita ulang, bisa kita lihat pada website kita atau YouTube, yaitu wilkamsuhu.com. Bisa kita lihat. Untuk selanjutnya kepada Ustaz dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan pengajian rutin kita, yaitu pengajian kitab Ta'limul Alim, di mana kita masih dalam pembahasan mengenai hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah juga membahas bagaimana pentingnya ilmu, terutama ilmu yang kita butuhkan bagi segala keadaan yang kita hadapi, baik itu dalam beribadah ataupun dalam berusaha, bermuamalah antara sesama manusia. Kita akan lanjutkan pada pembahasan hari ini, apalagi yang mesti juga perlu untuk kita ketahui berkaitan dengan ilmu. Musannif mengatakan, qala rahimahullah ta'ala, wa kadzalika yaqtaridu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Begitu juga wajib atasnya, atas seorang mukallaf yang muslim ataupun muslimah, untuk mengetahui ilmu tentang keadaan hati, ilmu hati. Seperti apa contohnya? Minat tawakkuli wal inabati wal khasyati war ridha. Seperti contohnya adalah tawakal, inabah,
takut kepada Allah dan ridho. Ini beberapa perkara yang perlu juga untuk kita ketahui. Tawakal itu seperti apa? Yang disebut inabah itu seperti apa? Kembali kepada Allah. Takut kepada Allah itu seperti apa? Ridho dengan takdir Allah itu seperti apa? Memang kata-katanya mungkin mudah untuk kita artikan, tapi di dalam pemahamannya atau di dalam prakteknya belum tentu semudah yang kita ketahui. Dalam masalah tawakal, misalkan ada sebuah hadis mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayru tawdu himasan wa taruhu bitana." Ya, kama qala Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kalau kamu, Rasulullah, bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, Allah akan memberimu rizki seperti mana Dia memberi rizki kepada burung-burung. Yang mana burung-burung itu ketika berangkat di pagi hari, mereka pergi dalam keadaan perut kosong, tapi pulang dalam keadaan kenyang. Burung, jadi rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam menanggapi tawakal ini bermacam-macam daripada ulama-ulama kita. Ada yang betul-betul tidak perlu bagi mereka untuk bekerja kalau sudah yakin rezeki sudah ditanggung. Bekerja mau dapat mau tidak dapat biasa saja, tenang-tenang saja. Jadi tidak akan melakukan hal-hal yang sampai sifatnya itu melanggar kepada ketentuan-ketentuan Allah demi untuk mendapatkan rezeki. Kenapa? Sudah ada keyakinan di hati. Kalau memang rezeki saya segini, hari ini segitulah saya dapat. Tidak harus memaksa-maksakan. Sebaliknya orang yang rasa tawakalnya berkurang, bagi dia seakan-akan kalau dia tidak seperti itu dalam berusaha, dia akan mendapat hasil yang kurang. Ini misalkan hari-hari gara-gara toko terlambat buka, maka nih hari ini kada banyak dapat duit. Bisa jadi saja begitu. Atau anak buah dimarahi, kenapa? Ini gara-gara kalian ini tidak becus ngurus pelanggan, akhirnya kita hari ini mendapatkan kurang. Padahal semua sudah diatur oleh orang yang betul-betul memahami tawakal. Berapa dia dapat, itulah yang dia syukuri. Walaupun kita juga memang dalam berusaha melakukan sebaik-baiknya usaha juga dituntut. Tetapi berapa kita dapat, jangan kemudian kita menyalah-nyalahkan terlalu berlebih-lebih. Maka ada juga hadis, kalau terjadi sesuatu, intinya jangan kita bilang coba kalau tidak begini, coba kalau tidak begini. Kan ada hadisnya. Artinya kalau sudah terjadi, terimalah apa yang sudah. Jadi di dalam tawakal itu ada sebagian ulama memang betul-betul dia menyerahkan semua kepada Allah. Ada yang memang tetap berusaha dengan sebaik-baiknya. Dengan usahanya itu dia dapat melakukan atau menghasilkan apa yang dibutuhkan daripada kebutuhan hidupnya. Dan tentu saja pembahasan tentang tawakal ini akan lebih panjang. Kita di sini hanya sekilas saja mencontohkan. Kalau kita
salah dalam memahami tawakal, maka kita kadang sampai menuhankan usaha, menuhankan asbab bahasa lainnya. Seakan-akan sesuatu itu harus dengan sebab-sebabnya. Sementara yang kita tahu bahwa segala sesuatu itu Allah lah yang menjadikannya, menentukan. Sebab-sebab yang kita lakukan itu tiada lain hanya sebagai perantara. Dalam berusaha, misalkan, bukan berarti setiap orang berusaha pasti akan berhasil. Kenapa? Allah lah yang menentukan semua. Usaha yang kita lakukan hanya perantara saja. Jadi kalau kita berkeyakinan wajib kalau kita berusaha pasti dapat, itu kita sudah salah dalam mengartikan tawakal. Kembali kepada Allah, tentu nanti pembahasannya di kitab-kitab yang membahas tentang akhlak, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab yang berkenaan dengan tazkiyatun nufus, terutama misalkan kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Walaupun kitab ini oleh sebagian pihak kemudian tidak diterima, bahkan ada yang melarang jangan dipelajari katanya kitab itu. Padahal kalau kita baca luar biasa ya. Seorang dosen saya, doktor gelarnya, saya katanya setiap membaca kitab Ihya Ulumuddin itu saya hanya bisa menunduk, tidak bisa saya komentar apa-apa lagi. Saking hebatnya isi daripada kitab Ihya Ulumuddin. Tapi oleh sebagian kemudian itu tidak usah dipelajari katanya. Nah, kita ambil jalan tengahnya saja. Silakan dipelajari tapi jangan asal terima saja, karena di dalamnya tentu ada hadis-hadis yang menurut penelitian memang ada yang lemah atau bahkan dihukumi sebagai hadis maudhu. Tapi untuk bidang pembersihan hati, ilmu hati, kitab Ihya Ulumuddin sangat luar biasa. Kenapa kita harus mengetahui pengetahuan tentang hati ini? Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Karena semua itu terjadi di setiap keadaan. Kita nih dalam kehidupan kita sehari-hari tidak akan lepas dari yang istilahnya tawakal, takut kepada Allah, inabah, ridho, kemudian cinta, benci. Bagaimana kita mencintai, bagaimana kita membenci itu kan tidak sembarangan, ada ilmunya juga. Apakah kita kalau mencintai harus dengan cinta buta? Apakah kita membenci harus dengan benci yang buta? Tentu ada arahan-arahan. Semua itu ada ilmunya. Nah, kalau kita tidak tahu, bisa saja kita akan menyeleweng daripada aturan yang semestinya. Hanya wajib kita juga mengetahui ilmu hati. Seperti juga ikhlas. Penting sekali kita belajar ilmu ikhlas. Kenapa? Itu menentukan amal kita. Kita tidak mengetahui bagaimana ikhlas itu sesungguhnya bisa menyebabkan amal kita hanya sia-sia. Kita bersedekah atau bersolat jamaah setiap hari, tapi kalau ilmu ikhlasnya tidak ada, tidak tahu, bisa jadi kita hanya menggugurkan kewajiban tetapi tidak mendapat pahalanya. Misalkan ada unsur riya, yang mana riya itu juga termasuk ilmu hati juga. Bisa jadi kita anggap itu tidak riya, tapi menurut teorinya itu sudah masuk riya. Misalkan saja kadang kita umpama ada orang lagi sholat asar, terlambat dia sholat asarnya jam 5 atau dekat maghrib itu kan. Ada telepon bunyi, diangkat sama anaknya. Yang ditelepon nanya, siapa? Mana Abah? Abah lagi sembahyang. Apa perasaan yang sholat? Aduh, anak nih Abah aja dalam hati lagi sholat ya kan? Nah itu sudah ada unsur apa? Dalam sholat kita belum ikhlas itu. Tapi kalau lagi sholat duha, misalkan ada yang nelpon,
Gimana Abah? Abah lagi sholat duha. Yang lagi sholat duha kan, hebat anaknya. Ada terasa apa sedikit kan? Itu. Kenapa? Impact-nya positif gitu kan. Tapi bagi orang yang ikhlas itu tidak pengaruh. Dia mau dalam keadaan pun kalau dia sholatnya memang bisanya di waktu terlambat, mau dilihat orang mau tidak dilihat orang sama aja. Sholat Jumat di masjid misalnya, kalau memang terlambat ya udah di belakang duduknya, nggak usah malu walaupun dia misalkan ustadz atau imam masjid, nggak usah memaksakan harus duduk ke depan kalau memang sudah penuh. Jadi, dia tidak terpengaruh mau dilihat mau tidak dilihat, mau di belakang mau di depan, bagi dia sama saja. Di berat sebenarnya juga pengetahuan tentang hal-hal yang seperti itu, maka perlu kita untuk mempelajari ilmu tadi. Jadi memang tidak cukup kita itu ilmu hanya segi syariatnya saja. Jadi bagaimana beribadah, bagaimana kita menjalankan amal dengan baik, tapi perlu juga ada tata krama dalam beribadah tersebut. Yang sampai kita rajin ke masjid memang selalu berjamaah, tapi dengan jamaah sendiri tidak kenal. Ada kan yang model-model begitu. Kalau ke masjid oke, on time, tidak terlambat. Jamaahnya tidak pernah tertinggal, tapi dengan jamaah satu pun tidak kenal. Kan heran kita. Kenapa? Karena dia cuma ingin sholat saja, dia tidak ingin komunikasi sosial. Orang bersalaman Nabi sholat aja dianggap tidak boleh. Kan ada kan yang berpahaman seperti itu. Berdoa bersama aja tidak boleh. Menurut saya ini ada unsur mengesampingkan sisi ukhuwah atau sisi hubungan antara sosial yang justru itu sangat diperlukan di dalam kita melakukan sholat jamaah. Di sini juga perlu kita belajar ilmu akhlaknya, ilmu hatinya. Kita lanjutkan, wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Dan kemuliaan ilmu itu tidak samar lagi bagi seorang. Sudah jelas ilmu itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Karena apa? Il huwa mukhtassun bil insaniyati. Karena ilmu itu hanya tertentu bagi manusia. Hanya tertentu pada manusia. Lianna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku bihal insanu wa sa'irul hayawanati. Karena semua keadaan, semua pekerti selain ilmu itu ada pada manusia dan juga pada semua binatang. Contohnya adalah kasyaja'ati, seperti keberanian, wal jur'ati, keteguhan hati, wal quwati, kuat, wal judi, dan kedermawanan, bahasa Jawanya kelumanan, syafaqati, kasih sayang, wa ghairiha, dan lain-lainnya. Siwal ilmi, kecuali. Jadi yang membedakan, salah satu yang membedakan kita dengan seluruh binatang itu karena kita manusia ini punya ilmu. Kalau masalah berani, binatang juga berani. Masalah kuat, kita dengan banteng aja mungkin kalah. Kalau masalah kuat, masalah kasih sayang, binatang juga punya. Tapi kalau ilmu, binatang tidak punya. Binatang tidak mengerti dia ilmu fikih, ilmu apa, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, nggak ngerti binatang. Manusia yang hanya memiliki perkara tersebut. Jadi sangat wajar bila ilmu itu sangat mulia. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu, orang yang mengetahui itu dengan orang yang tidak mengetahui. Di dalam ilmu balaghah itu kan kalau hal ada bentuk hal, bentuknya seperti bertanya, padahal
isinya, maknanya adalah tidak. Artinya apa? Tidak akan sama. Sepertinya bertanya, tetapi maksudnya adalah tidak. Artinya tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan kita bisa melihat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan yang nyata. Di desa-desa, terutama di darat-darat, kita banyak kenal orang yang kaya raya dulunya, anaknya laki-laki banyak, tapi dia tidak menyekolahkan anaknya. Kenapa? Terlena dengan kelapa yang banyak, turunior yang banyak. Jadi sekali panen kelapa itu bisa sampai puluhan juta, bahkan ada sampai ratusan juta, karena kebunnya separit kalau kita. Dia tidak menyekolahkan anaknya. Kenapa? Anaknya disuruh kerja. Sementara ada orang yang hanya pas-pasan, tapi dia punya respek terhadap ilmu. Anaknya berusaha disekolahkan dengan biaya yang sangat pas-pasan, kadang utang ketokeh dan sebagainya demi untuk menyekolahkan anak. Apa yang terjadi setelah beberapa tahun kemudian? Yang orang kaya dengan banyaknya turun kelapa dan kelapanya dalam urutan berapa tahun kan kelapa itu tidak selamanya bagus, bisa bahasa kita tuh muncung gitu. Tidak menghasilkan lagi. Banyak sudah mana desa-desa yang banyak kelapanya itu sekarang sudah tidak menghasilkan. Yang dulunya bekerja sebagai petani kelapa banyak sekarang sudah banting setir jadi nelayan. Terutama daerah-daerah seperti wisata itu daerah Endok seberang sana itu banyak sudah yang informasinya seperti itu. Ada yang sempat istilahnya pindah ke sini dan mengalihkan asetnya kepada usaha yang lain. Begitu di sana tidak menghasilkan, dia punya di sini. Tapi yang terlena dengan keadaan di sana, yang dulunya kaya dan sebagainya, sekarang sudah seperti orang biasa lagi. Anak-anaknya juga sudah amburadul, tidak punya ilmu. Jadi kelihatan sangat perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak. Dan segi korupsi kan juga beda. Dalam mencuri, kalau orang berilmu curi hasilnya banyak dan nggak ketahuan. Kalau yang nggak punya ilmu curinya cepat ketahuan. Kenapa? Nggak punya ilmu. Jadi ilmu itu sangat membedakan, sangat membedakan. Pokoknya dalam bidang apa saja, baik dalam kejahatan ataupun dalam kebaikan. Kalau orang punya ilmu mesti punya keunggulan daripada yang tidak punya. Wabihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalamu alal malaikati. Dengan ilmu pula Allah menampakkan keutamaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam atas seluruh malaikat. Wa amarahum bisujudi lahu, dan memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Adam punya malaikat nggak punya ilmu. Malaikat itu ya apa yang dikasih tahu ya itu dia tahu. Adam dikasih tahu semua yang ada dikasih tahu. Nama-nama segala tumbuhan, segala apa yang di bumi itu Nabi Adam tahu. Bagaimana firman Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama, lalu dipaparkan ke malaikat. Kasih tahu kata Allah, nama-nama ini nih, tahu enggak? Mereka bilang apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksud engkau kata malaikat, kami ini tidak tahu selain apa yang engkau kasih tahu. Karena sebelum Adam diciptakan kan malaikat sempat kayak semacam protes kata kita.
qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah ingin menciptakan Adam, malaikat sempat bertanya, apakah engkau ingin menjadikan di muka bumi itu orang yang akan menumpahkan darah dan orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Kata Allah, saya lebih tahu dengan dari apa yang kalian tidak tahu. Karena menurut para ahli tafsir, sebelum Nabi Adam diciptakan, bumi ini sudah ada yang menempati. Ada yang menyebutnya adalah dari kalangan jin. Karena jin itu memang lebih dulu diciptakan daripada manusia, pada Adam. Mereka menempati bumi, tapi kemudian di bumi ini mereka melakukan kejahatan, kerusakan. Dan itu dilihat oleh para malaikat. Sekarang Allah ingin menciptakan lagi untuk mengurus bumi, kata malaikat nanti gitu lagi. Kata Allah, ini lain ini orangnya. Kurang lebih begitu. Jadi dengan ilmu itu kemudian malaikat disuruh sujud kepada Adam. Walaupun dalam tafsir disebut sujudnya bukan sujud seperti sholat kita, hanya membungkuk saja sujudnya, sebagai sujud penghormatan. Kemudian lagi wa innama syarfal ilmu likaunihi wasilatan ila taqwa allazi yustahaqqu bihil karamatu indallahi ta'ala was sa'adatul abadiyatu. Bisa dibaca syarafu di situ, syarufa, atau bisa dibaca syarafu. Kalau baca syarufa maka ilmu menjadi fa'ilnya. Kalau baca syarafu itu berarti syarafu menjadi mubtada, al-ilmi menjadi mudhaf ilaih. Artinya maksudnya sama. Ilmu menjadi mulia karena ilmu itu juga adalah perantara, wasilah untuk mencapai takwa, yang dengan ketakwaan itulah kita memperoleh kemuliaan di sisi Allah Ta'ala dan juga kebahagiaan yang abadi. Bagaimana mungkin seorang menjadi orang yang bertakwa kalau dia tidak memiliki ilmunya? Karena kunci takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya lahir dan batin. Mana yang larangan, mana yang perintah, mana yang dilarang secara lahir, mana yang dilarang secara batin itu. Dari mana kita tahu kalau bukan melalui ilmu? Jadi, harus belajar juga. Kalau ada orang tidak belajar, ujung-ujung jadi orang hebat, katanya punya karamah, itu perlu dicurigai. Jangan kita terpedaya. Banyak sekarang ini kasus-kasus masyarakat kita dibodohi oleh orang-orang yang sebenarnya dia tidak tahu apa-apa, tapi karena punya kelebihan, keunikan lain dari yang lain, orang kemudian menganggapnya sebagai orang hebat, dianggap sebagai wali bahkan. Akhirnya yang diajarkannya apa? Banyak yang diajarkannya menyimpang daripada keilmuan yang sesungguhnya. Dan ini terjadi di wilayah kita, di beberapa daerah, dan bahkan saya pernah ketemu dengan seorang yang menjadi korban, termasuk kawan saya juga. Belajar dengan orang yang tidak jelas keilmuannya, yang diajarkan ilmu makrifat, awwaluddin ma'rifatullah. Memang betul, awal agama adalah mengenal Allah, betul. Tapi siapa yang mengajarkan itu yang layak itu siapa? Orangnya. Jangan asal karena dia dianggap bisa baca hati, karena dia ini bisa mungkin bisa mendatangkan uang gaib seperti yang di mana Probolinggo itu kan mendatangkan uang gaib, bisa nyata itu dilihat, bisa mendatangkan uang gaib. Kiai aja banyak yang jadi muridnya, kiai itu, jenderal banyak, polisi banyak. Kenapa?
Ya karena itu tadi kita tidak bisa membedakan antara orang yang betul-betul berilmu dengan orang yang hanya pandai dalam sesuatu yang unik, aneh, ya. Padahal dia tidak punya. Teman saya yang belajar dengan orang yang katanya ahli ma'rifat, tapi begitu ditanya, kamu pakai kitab nggak? Guru kamu itu sekolah di Banjar kah atau di mana? Kan nggak tahu, katanya guru saya itu dia nggak perlu pakai kitab. Dia juga ummi, dia tidak bisa baca. Oh itu mau jadikan guru? Orangnya sekarang kalau bahasa Banjar, bahasa kalcarnya senewen. Baru sebulan belajar langsung senewen. Gimana tidak? Gurunya gila, muridnya juga gila. Kenapa? Karena itu tadi tidak bisa membedakan mana yang betul-betul ilmu yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasul itu. Orang ilmu itu tidak bisa didapat ujuk-ujuk langsung hebat kan? Ada prosesnya, ada. Walaupun kita tidak memustahilkan, ada memang orang yang diberi ilmu laduni oleh Allah Subhanahu. Kita tidak menafikan itu. Ada orang-orang tertentu yang Allah kasih ilmu laduni. Jadi ilmu-ilmu yang tidak didapat secara wajar seperti yang kita. Kalau istilah-istilah orang-orang tarekat ada mengatakan imdad, imdad, madad atau imdad. Bahkan saya pernah diajari dosen saya itu, beliau seorang guru tarekat tapi gelarnya doktor. Nah, orang doktor kalau jadi guru tarekat itu kita bisa percaya ilmu. Jadi ada istilah imdad untuk memperoleh supaya ada semacam pancaran ilmu. Misalkan ketika baca kitab kita tidak paham-paham nih gimana nih maksudnya. Nah, coba kita minta bantu dengan mengirim Fatihah misalkan buat yang mengarang. Kita membaca apa untuk beliau. Kita tunggu. Dan itu bisa terbukti artinya. Yang tadinya tidak paham lalu ada semacam terbuka gitu. Ada hal-hal yang seperti itu memang. Tetapi ya tetap sebagian ulama tidak menerima dia ada istilah ilmu laduni, katanya tidak ada. Nah, kalau saya tetap mengatakan ilmu laduni itu ada. Tapi kita jangan cepat-cepat percaya. Nanti jadi anak buahnya taat pribadi. Jadi anak buahnya siapa yang di daerah? Saya tidak mau menyebutkan tempatnya, tapi ada di dekat dengan Tembilahan. Sudah banyak yang jadi korban dan teman saya sendiri yang jadi korban. Kemarin ketemu dengan saya ngobrol lama 1 jam lebih. Jadi bahasanya sudah beda-beda, udah kayak wali sudah dia. Ini katanya saya kalau jalan ini awan tuh malu sama saya. Gurunya saking hebatnya bisa bilang Lailatul Qadar tiap hari tiap malam ada. Ya Allah kata saya, kamu Lailatul Qadar Nabi aja nggak mau bilang. Ini guru kamu hebat banget Lailatul Qadar tiap hari tiap malam. Sholat aja udah nggak mau lagi. Nah, tapi disadarkan namanya dikasih pemahaman. Alhamdulillah sudah mau mulai sholat Jumat sudah mau katanya. Tak sholat yang lain apa sudah. Tapi kelihatannya masih ada pengaruh. Dan yang perlu kita hati-hati juga, ternyata menurut ceritanya dia sebelum belajar itu harus mandi dulu. Untuk belajar ilmu ma'rifatnya tadi mandi dulu. Dimandikan, jadi murid sudah baru belajar. Tidak paham, mandi lagi. Tidak paham, mandi lagi. Akhirnya gila. Saya khawatirnya itu ada unsur jin mungkin Pak Haji ya. Unsur jin. Jin itu kata guru saya dulu perbedaannya sangat tipis dengan wali. Jin. Hati-hati kita. Hati-hati dengan yang namanya jin. Dia bisa berlagak seperti wali, seperti syekh. Orang tua saya pernah diundang sama seorang kiai. Katanya Pak Haji, kita mau ketemu wali. Di mana? Nanti ke kamar melihat wali. Iyalah kata bapak saya. Itu lihat orang lagi tidur. Dikira itu walinya. Ternyata tidak lama bangun dia. Bertutupan kain. Habis itu suaranya berubah.
Terus minta rokok katanya. Kata bapak saya, apa ini wali? Dalam hati bapak saya kan dalam hati, masa wali kayak gini? Rupanya dia tahu hati kita, tahu dia hati bapak saya gitu. Kami ini jin, kami ini wali. Kata bapak saya, ini kayak tahu hati saya ini. Ternyata orang yang dianggap wali itu dalam beberapa tahun saja terbongkar kedoknya. Siapa sesungguhnya dia? Ternyata orang-orang bersahabat jin juga. Jadi kita kadang terkecoh dengan hal-hal yang seperti itu. Maka perlu sekali kita mengukur keilmuan itu adalah berdasarkan keilmiahan, walaupun juga ada unsur tidak ilmiah kadang-kadang, tetapi kita lebih selamatnya ikuti saja aturan ilmu yang sesuai aturannya. Jangan kita cepat terbedaya dengan orang-orang yang menampakkan sepertinya berilmu, tapi dia tidak jelas dari mana ilmunya dia dapatkan. Sekali lagi saya tidak melarang kalau kita mau percaya seseorang mendapat ilmu laduni dan sebagainya, karena itu mungkin. Kita hanya perlu hati-hati saja. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin mencapai kemuliaan dengan bertakwa kepada Allah yang disebut inna akramakum indallahi atqakum, jalannya tidak lain juga perlu pakai ilmu. Ilmunya itu ilmu lahir, ilmu batinnya harus. Saya rasa itu dulu pertemuan kita hari ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini yang akan datang ini hanya syair-syair di dalam keutamaan. Baiklah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا وإياهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Sebelumnya